Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok, sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dari tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun, yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan, dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang berdirilah dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan, supaya ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah, bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan, dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan,
Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan yang tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan. Dengan berhenti mendoakan kamu, aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan, dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Saudara perhatikan, ada hal yang Anda mesti kenali akan Tuhan. Tuhan kita ini Tuhan yang sangat terbuka. Dia bukan Tuhan yang otoriter. Dan ini bukan Tuhan yang berkata, pokoknya begini. Enggak. Dia ini Tuhan yang Anda bisa tawar. Dan dia Tuhan yang kadang-kadang saudara bisa paksa. Coba renungin. Dan ini faktor yang Anda harus hati-hati. Sekali lagi saya berkata, tegesin lagi. Dia Tuhan yang bahkan seringkali saudara bisa paksa. Kalau Tuhan itu sudah melihat Anda tidak bisa diberitahu, dan engkau ingin memaksakan sesuatu, tidak selalu sih, tapi seringkali dia kalau perlu akan berkata, oke. Tapi kalau dia berkata oke, nah ini saudara, kalau engkau nggak ngerti hatinya, jangan berpikir bahwa dia sungguh-sungguh oke. Ada saat di mana dia berkata oke, dia berkata sebetulnya, ya silahkan. Kalau itu maumu, ya silahkan. Saya pernah khotbah ini di satu kota di luar negeri. Dan gembalanya negor saya. Dia bilang, kamu itu menimbulkan kebingungan di antara umat. Karena kalau Tuhan iya, sebetulnya enggak iya. Saya diam sih. Sebab kalau nanti Anda bergaul dengan Tuhan, dan saudara baca firman, Anda akan kaget. Permintaan orang Israel minta raja. Samuel membuktikan itu kesalahan besar. Itu dosa besar di hadapan Tuhan. Itu kesalahan. Samuel sempat tersinggung loh. Karena bagaimanapun dia merasa dia yang ditolak. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, kamu jangan sakit hati, jangan panas hati. Bukan kamu yang ditolak, aku yang ditolak. Dan Samuel berkata loh, sebetulnya Tuhanmu itu siapa? Ya rajamu itu Tuhanmu itu.
Tapi engkau minta manusia. Dan dia berkata, sesuai permintaanmu, aku beri engkau raja hari ini. Dan Tuhan yang ngomong ke Samuel, berikan yang mereka mau. Kalau Anda perhatikan dalam Mazmur misalnya, pemazmur mengutip akan apa yang pernah terjadi pada orang-orang Israel. Waktu mereka berteriak, mereka minta daging. Mereka maksa minta daging. Diberi nggak sama Tuhan, saudara? Diberi. Waktu dimakan, apa yang terjadi, saudara? Maut. Loh kok sadis, Pak? Tidak. Kadang-kadang sebagai orang tua, Anda mengerti orang tua seringkali begitu kan? Anaknya bilang, aku minta ini berat nak, aku minta, berat nak, aku minta, kublak jatuh. Sudah puas? Karena saudara harus tahu diri, kita semua harus tahu diri. Kita ini tegar tengkuknya luar biasa. Kalau belum kebentur, bang, mana bisa kita percaya? Di banyak hal, seringkali harus kebentur dulu. Baru berkata, iya ya, benar Tuhan ya. Kalau orang cukup dengar khotbah, dan dia bisa mengaminkan dan tidak melakukan yang Tuhan tidak mau, oh ajaib banget saudara. Tapi yang namanya manusia, apa yang dilarang, cenderung yang mereka pengen ngerti. Betul nggak? Makanya pengetahuan, buah pengetahuan tentang yang baik, memang membuat manusia ada keinginan untuk tahu tentang yang baik. Tapi juga itu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan akan kejahatan membuat manusia pengen praktek kejahatan. Betul kan, saudara? Kenyataan kan begitu. Semakin dilarang, semakin seperti diiming-imingin. Enak loh, enak loh, enak loh. Dan semakin kita ingin coba. Sebetulnya itu watak dasar manusia. Makanya Tuhan ngerti. Yang namanya manusia ini, kalau nggak ngalami sesuatu, kebentur, nggak akan kapok. Tidak akan jerah. Makanya seringkali dia berkata, silahkan. Nah kita GR banget. Kita berkata, Tuhan boleh kok. Ngomongnya apa? Silahkan. Loh, itu boleh sih, itu izin sih. Tapi izin yang berkata, setelah itu lu rasain sendiri ya katanya. Karena bagaimanapun, itu manusia kita kayak begitu. Contoh yang paling gamblang. Pada waktu Elia terangkat ke surga, roh Elia dikatakan hingga pada Elisa. Rombongan Nabi nyembah berkata roh Elia hingga pada Elisa, nyembah kepada Elisa. Lalu mereka berkata begini, lihatlah kepada Elisa. Di antara kami hamba-hambamu ada sekian puluh orang yang tangkas. Izinkan kami mencari Elia. Dan ini nabi-nabi yang punya pemikiran aneh banget. Siapa tahu Tuhan ngangkat dia, terus dilempar ke gunung atau ke lembah. Tuhan kok main comot terus lempar, comot lempar. Kayak bola basket itu Michael Jordan begitu, masa begitu? Nanti kalau Anda belajar hati orang ya, kenapa mereka bisa berpikir begitu? Sebab sebetulnya mereka tidak rela Elisa menggantikan Elia. Tetap yang namanya mereka berkata, kalau Elia ya kita hormatilah. Opa Elia, oh kita hormati. Elisa siapa itu? Tiba-tiba di atas kita. Ketidakrelaan itu ingin mengembalikan Elia balik.
supaya Elisa tidak jadi pemimpin lagi. Saudara ngerti nggak hati orang itu begitu sebetulnya? Ngerti loh, roh Elia hinggap pada Elisa. Loh kalau rohnya hinggap kan sudah mati orangnya. Tapi dalam satu detik kemudian berubah lagi. Sebab di sini dan di sini seringkali beda. Di sini mereka bisa ngerti. Roh Elia hinggap pada Elisa. Buktinya nyembah loh mereka. Tapi satu detik kemudian berkata, tidak bisa. Kenapa Elisa yang mimpin kita? Dan itu kembali masalah di mana? Di hati kita. Saudara, kalau Anda berhadapan dengan iri hati, jealousy, politik dalam gereja, itu yang paling merusak hati orang. Dalam pelayanan, saya berdoa, jangan sentuh apapun yang politik dalam gereja. Biarkan Anda jagai hatimu murni di hadapan Tuhan. Kalau engkau tercemari dengan itu, percayalah ujungnya mengerikan. Nah, Elisa berkata, jangan pergi. Kenapa dia berkata begitu? Sebab dia tahu terangkatnya, dia lihat. Jubahnya turun, dia lihat, dia pungut, dia pakai. Tapi Alkitab berkata, mereka mendesak dia sampai memalukan. Kadang-kadang satu sisi harga diri loh saudara. Tapi harga diri ini bisa membuat orang malu-maluin saudara. Dan tidak tahu malu. Mereka ngotot cari Elia kan tidak rela Elisa mimpin mereka. Itu kan karena tersinggung harga dirinya. Tapi demi sebuah harga diri, orang membiarkan harga dirinya diinjak-injak juga. Kacau nggak orang itu? Saya beritahu ya, manusia itu makhluk paling kacau. Ya. Kompleksnya luar biasa. Dan itu semua sumbernya bukan di pikiran. Semua di sini. Setelah mereka sampai memalukan, Elisa berkata, oke, pergi. Silahkan pergi. Senang saudara. 3 hari 3 malam mereka jelajahi gunung lembah. Cari Elia. Elisa santai. Makan soto mie. Minum kopi. Cappuccino. Dia biarin cari. Setelah 3 hari. Pulang. 3 hari. Elisa lagi keluar. Segelas kopi di tangannya. Gimana? Namanya? Nggak ada. I told you. Gua udah ngomong kan. Orang Jawa berkata, geblek tuh kaki itu sudah. Goblok banget tuh geblek kata orang Jawa. Tapi orang ya, ini kalau ini kacau saudara. Anda bisa ngomong, Anda bisa berbuat apapun yang silly banget. Yang goblok banget. Tak masuk akal. Dan Tuhan seringkali begitu dengan kita. Makanya kalau Anda punya permintaan, dan saudara ngotot, hati-hati. Kenal kitab ngajari ya? Yesus ngomong. Saya tidak berkata bahwa Tuhan menjebak kita. Enggak, Anda harus jangan salah ngerti. Tapi ada sisi itunya. Dia memberi perumpamaan hakim yang lalim. Okay? Diminta terus sama janda ini. Dibenarkan enggak jandanya? Memang ada kalanya Anda minta terus. Tuhan berkata, oke, kamu tak benarin. Tapi ada kalanya bukan dibenarkan. Cuma dia bilang,
terserah. Nah, di situ setelah Anda ngalami, kaget, saudara. Loh, kok begini? Tuhan iya kok. Iya yang bagaimana? Ya iya. Iya yang bagaimana? Saya mau tanya. Anda dengan Tuhan kuat mana? Kalau berantem menang siapa? Hah, mana bisa. Yakub bergulat melawan Tuhan, menang siapa? Nah, yuk mikir sekarang. Dia berkata, kamu Israel, sebab kamu telah bergulat melawan Tuhan dan manusia, dan kamu apa? Menang. Jadi skornya menang siapa waktu berantem, saudara? Menang angka sih memang. Menang siapa? Berarti ada kemungkinan Anda dengan Tuhan kalau berantem, bergulat, bergumul menang siapa? Jangan remehkan kekuatanmu loh, saudara. Tapi kalau sampai Tuhan berkata, gue nyerah deh. Dia berkata, capek deh, gue nyerah. Habis loh. Dengerin ya. Dari sejak di Kejadian, Alkitab berkata apa? Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dengan manusia, karena manusia itu apa? Daging. Kalau Anda cek dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, rohku tidak akan selama-lamanya bergulat, strife dengan manusia. Karena manusia itu daging. Anda tahu Tuhan seringkali capek deh, saya bilang, berhenti. Anda kalau membuat kaos, Tuhan Yesus lagi begini. Mungkin nanti TS soal lulus gambarnya Yesus begini. Mengingatkan semua orang, Tuhan bisa capek. Ya, Alkitab berkata loh, rohku tidak akan selamanya bergulat, strife dengan manusia. Karena manusia daging. Memang Tuhan itu panjang sabar. Tapi tidak kekal sabar loh. Panjang memang betul panjang. Kalau kita kan panjang sabar, saudara. Dia panjang betul. Nah, contoh ini paling gamblang kan. Mereka minta raja. Dan Tuhan berkata, oke lah kasih. Dan kalau sampai ada permintaan yang bahkan nyinggung hati Tuhan, kadang-kadang dia bisa bilang, oke. Itu bahaya loh, saudara. Makanya semua anak Tuhan, jangan pernah remehkan kekuatan will, kekuatan kehendakmu. Jangan Anda remehin. Manusia itu punya strong will yang luar biasa. Yakub itu demi berkat loh. Tidak akan aku lepaskan sebelum kau memberkati aku. Ya kan? Sampai Tuhan nih bilang, sudah semalaman gue gak bisa ngalahin dia. Jadi saudara, kalau Anda nanti malam diajak bergulat dengan Tuhan, saya khawatir menjelang fajar, Tuhan berkata apa? Tapi kalau sampai dia capek deh dengan saudara, repot. Saudara jangan pikir ya, karena kita kan begini, oh yang gede lebih menang dari yang kecil. Yang lebih besar mesti ngalahin yang kecil. Belum tentu. Tadi malam tuh loh, saya ngalamin saudara. Anaknya Pak Thomas sama Bu Ripkah datangi saya. Pak Petrus Agung, katanya begitu. Si Hedi ini, dua-dua bersaut-sautan. Saya buktikan orang tua belum tentu menang sama anak kecil. Jarak umur kami puluhan tahun ini anak kecil kok saudara. Tapi Hedi itu hebat. Dia ngerti gini. Kalau dia mau terima mujizat, dia selalu cari saya. Terakhir lomba piano juara 1. Dia kejar terus mamahnya supaya ketemu saya. Sekedar minta didoakan. Dia bilang gini, kalau Om Agung yang berdoa,
pasti didengar Tuhan. Nah, dia ngerti anak ini, saudara. Jadi dia kemarin, saya buktikan, saya nggak menang. Dia bilang gini, jalan apa yang tidak bisa diinjak, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa dijalani. Jalan apa? Saya bilang, jalan-jalan, saya bilang begitu. Salah, jalan pikiran. Menang mana, saudara? Ayo. Jalan pikiran. Saya bilang, kamu jalan pikiranmu oke juga ya ternyata ya. Terus dia tanya lagi. Superman, tahu Superman? Kenapa rambutnya hanya keriting satu? Ya Pak, digambarkan keriting satu. Saya mau jawab apa ya? Oh karena yang tidak ikut kerimbat mungkin, saudara. Saya nggak tahu. Saya bilang, ya mungkin kelupaan kali yang lain. Enggak. Kalau keriting semua, Supermi namanya. Dua kali begitu, udahlah saya pulang. Saya pulang. Ayo. Saudara dengan Tuhan juga bisa begitu loh. Jangan dipikir tidak. Soal adu kuat belum tentu loh. Iya kan? Tuhan bisa nggak tahan. Kenapa nggak tahan, Pak? Waktu Tuhan Yesus mati di salib, Bapak berpaling tidak, saudara. Makanya dia jerit. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau apa? Meninggalkan aku. Apa yang membuat Bapak berpaling? Gak tahan toh, bukan gak tega. Sebab dosa seluruh dunia tanggung Yesus semua. Gak tahan. Bapak dalam kekudusannya gak bisa dengan dosa. Nah, dalam badanmu dosa terus ngadep Bapak. Bapak, baunya dosa semua. Bapak berkata, gua gak tahan. Saya ngerti gak sih? Anda bisa ngalahin Tuhan. Tanda petik. Kalau adu puasa, adu apa, Anda habislah. Adu mental belum tentu, saudara. Sebab Tuhan itu tidak main paksa. Dia menghargai setiap free will. Sebab Tuhan itu tidak main paksa. Dia menghargai setiap free will yang dia berikan dalam hidup kita. Saya pulang, Hedi tanya lagi. Dikejar terus saya, saudara. Kenapa Superman celana dalamnya di luar? Saya bilang menegetehe, saudara. Pusing nggak? Tahu jawabannya apa? Saya nggak tahu. Saya bilang, wah kenapa urusan celana dalam segala? Saya bilang, wah aku belum tanya Superman. Saya berkata, enggak om, itu tergesa-gesa mau nolong orang, kebalik makanya. Bagaimana bisa menang begitu? Dan ketika dia tahu dia menang, saya dikejar terus. Sudah keluar gereja ini, dia teriak lagi,
kalau PPA singkatan apa? Saya bilang, saya nggak tahu. Pendeta Petrus Agung. Ya. Saya bilang, bye-bye, saya kabur. Kalau nggak begini, bagaimana saudara? Siapa bilang yang di kecil bisa kalah itu siapa yang bilang? Belum tentu. Ya kan? Makanya dengan Tuhan, Anda hati-hati. Kalau Anda ngotot dengan semua yang engkau punya, kau ngotot, dia bisa bilang, silahkan. Saya berkata, Tuhan, engkau ini aneh. Jelas engkau tersinggung, jelas engkau tahu ini bahaya. Dan saudara tahu raja pertama membawa banyak masalah. Nah, akhirnya harus mati mengerikan. Sampai kerasukan setan. Dan seperti Tuhan berkata, tidak ada orang bisa minta dengan tepat seperti yang di dalam hatiku. Kecuali Roh Kudus yang tuntun hidupnya. Amen, saudara. So, saya baca ini, saya bilang, kok bisa ya? Aneh sekali. Tapi sisi lain, dan Samuel membuktikan, gini, ini musim, panen. Tidak mungkin ada hujan, nggak ada guru. Aku akan minta Tuhan berikan itu sebagai tanda. Diberi Tuhan, saudara. Jadi yang Samuel omongin itu benar. Dia ngungkapin hatinya Tuhan. Dia minta guru, dia minta hujan. Diberi Tuhan. Di musim yang tidak mungkin ada seperti itu. Sampai Alkitab berkata rakyat itu takut dengan Tuhan. Dan takut terhadap Samuel. Tapi Tuhan itu, saudara. Ini bedanya. Kalau manusia sudah berkata silahkan, dan kemudian nekat, sambil dikutuki. Rasain tuh, biar nanti rasain seperti apa. Nah, bener kan? Rasain tuh. Manusia itu begitu. Kalau Tuhan tidak. Tetap kasih sayangnya itu luar biasa. Dan ini yang tidak bisa dijumpai dalam manusia sebetulnya. Tetap sayangnya itu besar. Sudah begitu tuh. Dia bilang, oke dah. Dia berkata, asal kamu ikut aku. Asal kamu setia. Asal kamu beribadah. Asal kamu nyembah aku. Sudahlah. Aku tetap berkati kamu. Itu kalau enggak karena kasih yang besar. Dan hati yang besar. Dan Samuel dengan cepat sekali. Dia bisa mengadaptasikan dirinya. Dia sadar waktunya selesai. Walaupun dipercepat. Karena biasanya seorang hakim itu berhenti. Ketika dia sudah mati. Samuel berkata, oke. Mulai sekarang Saul ini rajamu. Selama pembicaraan ini Saul diam. Tapi dia juga mengerti. Sudah terjadi suksesi. Ada handover. Penyerahan dari Samuel kepada Saul. Dan Samuel berkata, bagianku adalah mendoakan kamu. Dan mengajar jalan yang baik dan jalan yang lurus. Dan dia berkata, dijauhkan dari aku dosa dengan tidak mendoakan kamu. Dia bilang, tetap aku doain kamu. Tetap aku ajari kamu. Itu kalau hatinya nggak beres, saudara. Nggak mungkin. Ya toh? Dia akan kepahitan. Saya ingat cerita Perdana Menteri Malaysia. Anda tahu Mahathir Mohamad, pernah dengar nama itu ya? Ini orang yang cukup lama juga berkuasa di Malaysia. Ketika dia mau turun, dia menyiapkan beberapa orang pengganti sebetulnya.
Dulu ada namanya Anwar Ibrahim. Tapi Anwar ini terlalu berambisi. Baru mau diberi sudah nata ini, nata itu, nata ini, nata itu. Sehingga Mahathir berkata, wah ini orang gawat ini. Dan Mahathir nggak suka banget. Singkirin. Politik bisa kejam banget. Setelah beberapa saat, dia pilih. Ini orang dipanggil Pak Lah Abdullah Badawi. Orangnya tenang, orangnya cool. Tidak seperti Mahathir yang konfrontasi dengan bara dan sebagainya. Ini orang lebih realistis, diem, tidak banyak apapun yang dia buat low profile. Mahathir happy. Dia kasih Pak Lah ini jadi Perdana Menteri, menggantikan dia mundur. Selang tidak lama, dimusuhi orang ini. Sebab di dalamnya ternyata tetap ada perasaan tidak rela. Itulah hati manusia. Memang kalau Anda ikuti secara politik dari konyol banget. Dia mau berjuang lagi dari bawah. Di pemilihan sebuah distrik kecil. Dia kalah dan tidak menang. Bayangin. Bekas puluhan tahun mimpin Malaysia. Ketika waktunya habis. Di daerah kecil tempatnya dia pun. Dia tidak didukung oleh rakyat lagi. Tapi Samuel ini beda. Dia tahu kapan saat dia berhenti. Dia tahu dari pihak Tuhan sudah final. Tuhan berkata, oke, aku berikan Saul. Walaupun nyakiti hati Tuhan. Walaupun Tuhan gak terlalu suka. Tapi Tuhan berkata, oke lah aku berikan raja. Dan tetap dia mau memberkati umatnya. Samuel sadar, kalau dia menentang raja ini juga seperti menentang Tuhan. Dia tempatkan, dia geser dirinya dengan sangat cepat. Dengan hati begitu lapang. Dan dia dengan tenang, dia berkata, aku akan berdoa, aku akan ngajari kamu. Tapi dia yang berkata, dia pesan satu hal. Kamu mesti nyembah Tuhan. Dia nggak pernah berkata, kamu ingat aku. Enggak. Dia yang berkata, kamu nyembah, kamu ibadah ke Tuhan. Pemimpin dengan hati seperti ini. Pemimpin yang selalu mengarahkan orang di bawahnya untuk melekatnya ke Tuhan, bukan ke dirinya. Satu hari kelak kalau Anda jadi pemimpin, jangan pernah lekatkan orang kepada dirimu. Ingat apa yang seperti Yohanes Pembaptis. Alkitab berkata, mereka mendengarkan dia, lalu mereka mengikut Yesus. Yohanes teriak kepada murid-muridnya, inilah anak domba Allah. Mereka dengar perkataan Yohanes, mereka dengarkan perkataan Yohanes, tapi yang mereka ikuti siapa? Yesus. Kalau saudara membangun satu hari pelayananmu seperti sebuah geng yang hanya berpusat dalam dirimu sendiri. Di jangka pendeknya Anda berpikir Anda hebat dan berkuasa. Anda hebat, Anda punya kingdom. Tapi pada long termnya Anda sedang membunuh orang-orang di sekitarmu karena sumber kehidupan bukan pada kita. Tapi ke siapa? Ke Tuhan, saudara. Kalau dari sejak awal tidak pernah kita tanamkan seperti ini. Kita tidak pernah punya hati hamba sebetulnya. Karena antara orang ikut Tuhan lewat kita ini. Dengan gampang kita tempelkan ke Tuhan atau ke kita. Itu keputusan dari si pemimpin sendiri. Kalau Anda buat orang-orang itu begitu terpikat dengan saudara. Anda belain dengan jiwa saudara. Dan buat orang itu tergantung dengan Anda. Dan hanya nempelnya ke saudara. Dan tidak lagi ke Tuhan, punya hubungan yang baik. Bahkan tidak menghargai orang lain di sekitarnya. Anda sedang membangun kerajaanmu sendiri. Kalau orang yang di bawah saudara, sampai begitu mendewakan Anda. Dan tidak membuat mereka bisa menghormati orang lain. Dan menghargai orang lain. Dan mencintai Tuhan lebih dari diri Anda. Anda bukan pemimpin yang berhasil. Anda pemimpin yang gagal total sebetulnya. Kerinduan hati Tuhan, semua kita punya hati hamba. Jangan sampai orang itu, cinta Anda lebih dari kecintaan mereka kepada Tuhan. Jangan sampai orang nyembah saudara dan mendewakan saudara. Dalam kenyataan itu jarang sekali
bisa disadari oleh hamba-hambanya. Tapi saya berdoa, kita belajar tentang hati pada pagi hari ini. So, hati-hati dengan strong will, dengan kekuatan kemauan kita sendiri. Biarkan Tuhan jagai hidup kita. Mari berdiri sama-sama, saudara. Haleluya. Tutup Alkitabmu. Mari berdiri, mari Pak Aston. Syakara Batasyiti. Mari angkat tangan sama-sama. Angkat tangan. Tuhan, hamba sudah sampaikan apa yang harus disampaikan hari ini. Lanjutkan terus sesi berikutnya dan nanti malam juga dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Tolong setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo ambil waktu doa, saudara. Kira patah syakara la matakara patah kuria pataka. Kira syakara la matakuru untuk santa karapa. Kara patah syikir.